Pada kesempatan kali ini, aku mau mereview novel terjemahan yang berjudul Illumine, The Illumine Files One. Tapi sebelum mengulik lebih jauh tentang novel ini, seperti biasa, aku mau memperkenalkan identitas novelnya terlebih dahulu. Nah, novel ini itu ditulis oleh Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Mereka adalah dua penulis kelahiran Australia. Dan genre novel ini yaitu genre science fiction. Genre yang sudah sempat aku bicarakan di video review novel Hujan karya Terelie beberapa waktu yang lalu, kalau kalian masih ingat. Nah, novel Illumine, versi bahasa Indonesianya ini diterbitkan oleh penerbit Spring dengan jumlah halaman yaitu 576 halaman. Cukup tebal ya. Nah, sekarang dimulai dari cover bukunya yang warna merah keoren-orenan ini. Covernya ini menurutku cukup simple, yang gak banyak gambar, tapi sangat menggambarkan suasana yang ada di dalam covernya, atau yang di dalam ceritanya maksud aku. Covernya ini menggambarkan seperti suatu ledakan yang besar, sesuai seperti yang ada di buku, di mana novel ini itu bercerita tentang aksi adu tembak di luar angkasa. Dan di bagian belakangnya, seperti biasa, itu ada blurb yang dapat menarik pembaca. Oke, next, kita langsung aja ke sinopsisnya. Novel ini menceritakan tentang Cady Grant, seorang gadis yang baru saja putus dari pacarnya yang bernama Ezra Mason. Di saat dia yang sedang galau karena keputusannya itu, pada siang harinya tiba-tiba saja planetnya diserang. Planetnya itu namanya planet Kerenza. Latar waktu pada saat itu ialah tahun 2575. Nah, ketika musuh menembaki mereka dari udara, Cady dan Ezra yang sudah tidak bicara satu sama lain lagi, terpaksa harus memperjuangkan jalan mereka menuju pesawat evakuasi. Karena serangan yang terjadi bukanlah serangan kecil-kecilan, melainkan serangan yang mengakibatkan semua penduduk planet Kerenza harus dievakuasi. Namun, yang menjadi masalah itu bukan cuma pesawat tempur musuh yang terus memburu mereka, tapi juga ada sesuatu yang menantikan mereka itu ikut menyebar. Sesuatunya itu sesuatu yang mematikan. Belum lagi AI atau Artificial Intelligence milik pesawat evakuasi yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung pesawat malah bisa saja berbalik menjadi musuh. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat-saat seperti itu gak ada seorang pun dari pihak berwenang yang mau memberitahu apa sih yang sebenarnya tengah terjadi. Jadi intinya para awak kapal atau yang ada di dalam pesawat evakuasi itu sama sekali nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menimpa mereka, itu mereka tidak tahu. Karena memang nggak ada yang woro-woro dari pihak berwenang, seolah-olah semua itu memang menjadi rahasia dan harus disembunyikan dari para penduduk. Nah, saat Cady mulai mencari tahu dengan meretas timbunan data, gadis itu tersadar satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Ezra. Padahal Cady sudah bersumpah untuk tidak akan berhubungan lagi dengan Ezra, alias mantan pacarnya itu. Lalu, apakah Cady akan bekerja sama dengan Ezra? Atau dia akan tetap pada pendiriannya untuk tidak berhubungan lagi dengan mantannya itu? Apakah Cady, Ezra, dan penduduk Kerenza yang lain dapat selamat dari serangan yang mengerikan tersebut? Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana perjuangan Cady dan juga Ezra dalam menghadapi musuh dan bagaimana perkembangan hubungan di antara mereka berdua terjalin, kalian langsung aja cus baca novelnya. Karena jujur, novel ini tuh emang seseru itu. Novel yang berlatar waktu tahun 2575 ini tuh berhasil bikin aku seakan terhipnotis ketika membacanya. Bahkan untuk menghabiskan novel ini, aku nggak butuh waktu lama. Cuman butuh sekitar 2-3 hari. Ya, itu termasuk cepat untuk pembaca amatir yang seperti aku ya. Dan karena memang aku adalah tipe yang kalau baca novel itu otomatis terbayang di pikiran dan pakai perasaan banget. Jadi aku mudah terhanyut banget pas baca novel ini.
Nah, kalau ditanya alasannya kenapa aku tertarik banget buat baca novel itu ya karena dari genrenya yaitu science fiction, yang dimana aku suka banget dengan genre satu ini. Waktu aku lihat di Goodreads juga rating dari novel ini tuh termasuk tinggi loh. Jadi semakin bikin aku semangat buat baca novelnya. Dan kalau boleh jujur nih ya, awalnya itu aku agak bingung baca novel ini tuh gimana. Ya karena format novelnya yang nggak seperti novel-novel kebanyakan, yang berparagraf atau dalam bentuk narasi yang cuma dipisah per bab gitu. Dan novel Illumina ini tuh punya format yang unik, yaitu berupa file, email, dokumen, skema, dan sejenisnya. Bahkan narasinya tuh ya bisa dihitung pakai jari gitu. Narasi dari CCTV kalau nggak salah ingat. Tapi berkat tampilannya yang seperti itu pula sih novel ini tuh jadi sangat menarik perhatian aku. Apalagi ketika bertemu dengan tokoh utamanya yang bikin gregetan banget. Ini aku kasih tahu sebagian dari format-formatnya ya. Kalau kita buka tuh, ini nih formatnya ya. Tuh semacam apa ya? Dokumen gitu. Kayak kalian kalau misal membaca dokumen seperti email, bentuk-bentuk email, file, dan dokumen-dokumen lainnya. Ini dia. Dan narasinya itu juga seperti berupa bukan dokumen, deskripsi dari CCTV gitu. Jadi kamu melihat CCTV, nah kamu mendeskripsikannya, dideskripsikan oleh ahli. Salah satu bentuk email atau format yang ada di buku The Illumina Files 1. Nah, balik lagi ke ceritanya. Jadi Ezra Mason dan Cady Grant sepasang kekasih yang udah putus alias ya udah jadi mantan. Di sini itu karakter mereka benar-benar kuat. Ezra yang merupakan seorang pilot pesawat tempur Alexander. Pokoknya Ezra itu digambarkan sebagai laki-laki yang ganteng, tinggi, keren, cakep, dan ya gemas. Dia juga romantis. Ya walaupun di beberapa kesempatan dia agak-agak juga ya. Masa di tengah tegangnya pertempuran luar angkasa, dia masih sempat-sempatnya gombalin Cady. Pokoknya dia itu, ya penggambarannya itu sebagaimana remaja cowok yang baru diputusin ceweknya gitu loh. Dia juga suka curhat ke temennya soal Cady. Ya seperti itulah. Sementara itu, Cady ini digambarkan sebagai perempuan berambut pendek merah muda dan dia adalah seorang hacker handal. Segala macam dokumen dia retas demi mendapatkan informasi-informasi yang dia butuhkan. Oh ya, supaya lebih jelasnya lagi, perlu kalian ketahui bahwa Cady dan Ezra itu setelah Kerenza diserang, itu mereka berada atau lebih tepatnya mereka itu ditempatkan di pesawat yang berbeda. Cady di pesawat Sains Hypatia dan Ezra di pesawat tempur Alexander. Kenapa kok gitu? Ya karena kan planet mereka yaitu Kerenza diserang oleh pesawat tempur antariksa Baytek namanya. Nah karena itu mereka dan korban yang selamat harus dievakuasi dan mau nggak mau mereka berdua harus pisah pesawat. Jadi mereka kepisah gitu. Tapi selain kedua tokoh utama tersebut, ada tukang sayur. Ada nih, satu tokoh lagi yang berhasil bikin aku gregetan. Antara kesel, sebel, dan juga cinta. Nah, gimana maksudnya? Dan tokoh itu tuh namanya Aidan. Singkatan dari Artificial Intelligence Defense Analytic Network. Jadi, Aidan itu bukan nama ya, sebenarnya dia itu cuma singkatan gitu. Sebenarnya Aiden ini tuh nggak bisa disebut sebagai tokoh karena dia yang merupakan sistem. Tapi dia juga memiliki peran yang penting sih di sini. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau Aiden itu berhasil bikin aku kesel, sebel, tapi juga cinta. Nah, kenapa? Nah, jawabannya itu karena dia merupakan Aiden yang jahat tapi juga baik. Kayak lebih tepatnya AI pesawat yang seharusnya berfungsi untuk melindungi, tapi malah justru berpotensi sebagai penghancur pesawat itu sendiri. Singkatnya, si Aiden ini memang melindungi pesawat
tapi caranya itu loh, caranya dia terkesan jahat. Nah, tapi kalau dipikir-pikir secara logis nih, ya masuk akal juga sih. Kenapa si Aiden ini bertindak seperti itu? Kalian akan tahu lebih jelasnya. Kalian akan tahu alasan lebih jelasnya kenapa si Aiden bertindak seperti itu. Makanya kalian harus baca buku ini. Oke? Anyways, untuk keseluruhan novel ini tuh sangat apik menurut aku ya. Menurut aku pribadi. Alur cerita serta terjemahannya yang enak dibaca berhasil bikin aku sebagai pembaca itu terlarut. Aksi saling serang yang ada di novel ini juga tuh mampu membuat aku ikut ngos-ngosan gitu. Seolah-olah aku itu ikut bertempur dan ada di sana. Ikut berjuang dengan para tokohnya. Dan interaksi antar tokoh, terutama Ezra dan Cady, juga begitu manis. Dan jangan lupakan plot twist yang tersebar di mana-mana. Yap, kalian gak salah dengar. Plot twistnya itu gak cuma satu, asli sih ini plot twistnya. Gila. Dan untuk kekurangan dari novel ini tuh adalah penggunaan istilah-istilah science fiction yang super banyak. Jadi mungkin kalau kalian yang belum atau tidak terbiasa dengan novel yang bergenre seperti ini akan sedikit pusing bacanya. Jujur, aku juga masih suka bolak-balik halaman buat lihat dan mengingat istilah-istilah yang digunakan dalam novel ini. Terus juga pas dialognya Aiden itu kan warnanya itu abu-abu. Dialognya itu warnanya itu abu-abu kan. Dan latar kertasnya itu warna hitam. Abu-abu ketemu hitam. Jadi kalau baca tuh mata sama buku harus deket. Bila perlu pakai penerangan cahaya ilahi deh. Apalagi seperti aku yang minus. Dan kemudian juga ada halaman yang isi tulisannya itu kan melingkar gitu. Dan kebanyakan itu tulisannya kehimpit sama laminasi di tengah buku. Jadi tulisannya ada yang gak kebaca gitu. Ini aku kasih contohnya. Mana ya? Nah, ini seperti ini. Kayak gini kehimpit, jadi agak sedikit harus ditarik seperti ini untuk dapat kita jelas membacanya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, pesan moral yang dapat aku tangkap dari novel ini adalah pentingnya memupuk nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan juga toleransi agar terciptanya perdamaian. Ya bayangin aja, teknologi di dunia ini kan semakin canggih, tapi para manusianya tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Apa nggak akan menimbulkan kekacauan kalau seperti itu? Seperti yang ada di novel ini deh pokoknya. Kalian cari tahu sendiri. Nah, dalam novel ini juga ada beberapa kalimat yang aku suka. Seperti yang ada pada halaman 74. Nah, di sini itu Cady bilang, aku sangat benci, aku paling benci menangis. Perasaan itu merayap di dalam dirimu entah dari mana. Lalu tiba-tiba kau berada di tengah-tengah melakukan sesuatu dan menyadari mata sialanmu basah lagi. Dan kau tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dan hal terakhir, sampai tipu-tipu ngomongnya. Hal terakhir yang kau inginkan adalah seseorang melihatnya. Karena hal berikutnya, mereka mulai berbicara lembut dan mengasihanimu. Dan mereka ingin agar kau berbicara, dan semua itu lebih dari apa yang bisa aku terima. Jadi si Cady ini dia rutin kayak menulis diary atau rutin menuliskan hari-harinya itu di diary digital gitu. Ini bentuknya, format diary digital di Illumini. Agak serem ya, ada gambar begini. Dan ada lagi di halaman 75, yaitu yang ini nih. Aduh gak kelihatan. Nah yang ini. Kenapa? Aku tidak tahu, kecuali karena semakin besar kau kehilangan, semakin kau sadar tidak banyak lagi milikmu yang tersisa. Tepat sasaran Cady.
Memang terkadang kita nggak peduli dengan hal-hal di sekitar, kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi ketika hal itu hilang, kita baru sadar kalau ternyata hal yang sebelumnya kita anggap nggak penting, hal yang sebelumnya nggak kita syukuri itu adalah hal yang paling berharga yang kita punya. Jadi selagi ada, harus kita jaga baik-baik, oke? Nah, kita sekarang beralih dengan melihat seberapa bucinnya seorang Ezra Mason. Ada di halaman 115, 114, 115 ya, tepatnya. Yaitu ini dia. Menakjubkan. Apa yang dilakukan waktu 6 bulan dan beberapa ribu kilometer ruang hampa udara sehingga hati kita semakin dekat. Oke. Dan ada lagi di halaman 222. 222. Mana ya? 222. Nah, ini dia. Aduh, nggak lihat. Maafin ya. Tulisannya, kau punya aku. Sampai bintang terakhir di galaksi ini mati, kau punya aku. Ya, baiklah Ezra, baiklah. Dan di tengah romantisme mereka berdua, ini tuh format chat antara Ezra dan juga Cady. Oke, jadi novel ini overall aku kasih rate 4,5 dari 5 bintang. Nah, itu dia review aku untuk novel Illuminae, The Illuminae Files 1. Semoga review amatiran ini bisa menjadi referensi atau dapat membantu kalian yang sedang bingung mencari buku bacaan. Kalau gitu, terima kasih. Thank you karena sudah menonton sampai sini. Sampai berjumpa lagi di episode book review selanjutnya. Bye-bye.